segera aku Mbak Kakung ya Allah ya Allah. Rasane ngene iki jenayang. Ujarku aku mau saka omah ya. Angkate rada gasik. Babe rasane seneng tenan. Oh ngaji kaya mumpuni. Angkat dikasih. Tekan kene mangkate keri. Saya mangkate keri neng omah mau. Nganggo kathok angel tenan jinggo. Ya Allah ya Allah. Saya nganggo kathok angel jinggo. Lah anu kathokan bolongan siji wis iki loro. Pantesannya wis simpung wae ya. Iku dirasani ora krasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun asring sangat kepanggih. Terakhir kepanggih kemarin teng pundi nggih? Bot aku ora takon sampean. Takon karo grup Qasidah. Nek wingi koping lho, nembe wingi. Tangga dusun pelalar. Pelalar. Mboten pelalar pelolor. Pelalar. Niki wonten Sida Mukti alhamdulillah. Grup Qasidahnya terakhir kepanggih di Sumawono. Panggil luar biasa niki karena semangat tukang kendange wedok soalnya Bu. Niki mesti tangannya yang ngapal banget. Mangga. Ya grup Qasidah sareng-sareng. Nggih, amin sami-sami. Pinter lek ngendika ora repot-repot tapi ditampani. Tukang kendange wedok. Aku tidak bisa membayangkan bentuk bojone ki piye. Dino-dino tabui. Mboten niki ditabui khusus pas lagi sholawat mawon nggih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Saya patut apresiasi kepada panitia yang membuat banner pas persis gambarnya pas lagi mingkem. Saya merasa cantik itu, oh ya, segeramu Pak Camat apa pilih? Nggih pernah dada tenggula. Nggih soalnya dereng wonten informasi dari panitia. Yang pertama, kenapa kok panitia tidak langsung menginformasikan siapa saja yang hadir? Karena hari ini pengajian mutlak adalah dari RT 09 dan tidak mendapatkan sokongan dana dari calon-calon DPR sama sekali. Hari ini RT 09 patut berbangga karena panggungnya duit, backgroundnya duit, qasidahe, tarube, shootingane, sound sistemnya, seneke, mumpuni, akeh dewe. Mutlak semua sing bayari RT 09 tanpa campur tangan DPR sama sekali. Tepuk tangan dulu. Dalam oh derek urun 10 juta leres panitia boten pakai niki panitia langsung ngeten niki, berarti niki mutlak adalah khusus lek nyelengi to Bu. Nabung undang kula mau nunggu sampai 2,5 tahun. Kali tanggane meteng babaran sampai meteng meneh Pak. Ya begitulah Bu. Jadi calon-calon DPR datang ke pengajian pas lagi mau pemilu tok. Lebar pemilu wis dadi DPR yo dadah. Duduk DPR kene yang kono. Planet Saturnus. Sinten kemawon kang hadir wonten dinten menika para tamu undangan tidak mengurangi rasa hormat kami. Calon-calon legislatif mau hadir silakan. Tapi kalau minta disebut namanya biasanya ada bayaran fee-nya sendiri. Karena kami di ranah pengajian yang tidak keparingan dan tidak kecampuran politik sama sekali, betul? Leres.
Petani harus paham politik, tukang macul ya kudu ngerti politik, tukang ceramah pun harus ngerti politik, tapi tidak harus terjun ke dunia politik. Karena tukang macul kok nanti orang paham politik, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sakondure seorang DPR berpolitik tanpa punya dasar agama bahaya. Nanti seorang pemimpin tidak didasari agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Ono aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti, nanti kadal mau diuntal, kadal budoyan. Itu orang-orang yang berpolitik busuk. Maka pengajian hari ini sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana dari dana-dana politik, mutlak niat pengajian dari Masjid Baitul Ihsan. Tepuk tangan segenap kali. Seperti itu Pak, calon-calon DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR durung payu rabi. Puas. Salu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus yang titelnya maksum saja dioperasi hatinya, dibersih dari sifat-sifat yang tidak baik, diantisipasi. Apalagi kita yang titelnya manusia, menus-menus panggonane salah lan dosa. Maka kula panjenengan sedaya ngaji niki ngatur jiwa dandani hati. Kenapa hati kita juga wajib dibersih? Karena Gusti Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Maka ada satu asar, ada satu pengantikan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari ternyata Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian ning diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian ning badan, apalagi kesucian rizki. Jangankan rizki yang masuk ke perut kita, sekedar orang tua memberi nama ternyata mempengaruhi ruh kita. Di dalam kitab Azkarun Nawawi Kanjeng Nabi ndawaken tenggene hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Pak polisi manggut-manggut kayak ngerti artinya. Ngapunten Pak polisi yang lagi hamil 8 bulan setengah. Kalau polisinya subur, tandane warga Kopeng makmur. Amin Allahumma. Satu kehormatan bagi kami Pak RT 09. Kami tidak suka menelanjangi para pejabat yang datang. Justru ada aparat ikut pengajian, satu kehormatan. Abdi negara, aparat negara harus remen ngaji. Kenapa? Karena aparat negara, apalagi abdi negara, TNI, polisi harus sehat mentalnya. Kenapa polisi TNI harus sehat mentalnya? Karena berkecimpung megang senjata. Orang megang senjata harus sehat mentalnya. Tapi tentunya ini tidak ada senjata yang berbahaya. Napa niku pistol? Anu Pak polisi, asto betul pistol. Kok jenengan guyu Pak? Ngaji kok pikirannya rono-rono. Pistol. Tak ada di dunia ini senjata berbahaya. Napa niku pistol? Napa niku bedil? Napa niku meriam? Napa niku granat? Napa niku nuklir? Tak ada senjata yang berbahaya. Karena yang paling berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Kalau orang megang senjata nggak didasari iman takwa, gampang dor tapi ora tanggung jawab. Ya keprok ya ora apa-apa. Keprok itu mikir ngono ki yo angel. Diapresiasi ke.
Berbana ngiringi salawat nambah sepisan langsung tak sawer kok. Rasa apresiasinya diri saya kok. Jenengan keprok ya abot. Jadi polisi TNI kudu rawuh ning pengajian. Pak DPR, calon DPR rawuh. Ada berapa nih calon DPR yang hadir? Oh, satu saja. Yang tengah. Oh, masih Joko, ora takon. Goyongan Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang di RT kami RT 09 di keluarga besar Dukuh Sidomukti wonten ing masjid kita Masjid Baitul Ihsan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, sampai manfaat masalah barokah lahumma. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Oh, rawuh. Oh, rawuh. Ngapunten. Bahkan ternyata di dalam satu riwayat itu dijelaskan bahwa ternyata ketika kita kelak lahir, bangkit dari liang kubur, metu saka kuburan, ketika yaumul hisab, ketika hari kebangkitan, kita akan muncul nama bapak kita di jidat kita masing-masing, muncul nama ayah kita di jidat kita. Tapi maaf, bagi seorang perempuan yang hamil di luar nikah, ternyata bayinya lahir, kelak di akhirat anaknya tidak berhak muncul nama bapak itu jidat mereka. Ngapunten, karena tidak jelas nasabnya. Ulang ngapunten sangat, ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah kok bayinya lahir seorang perempuan, maka bayi perempuan ini kelak ketika masa depannya akan menikah, maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak kandungnya, walaupun kok bapak biologisnya telah menikahi ibunya, tapi status anaknya yang lahir adalah hasil hubungan di luar nikah. Bisa nikah tapi pakainya wali hakim, gak bisa pakai bapak kandung biologis Pak. Nek nganti diterus-terus no bapak biologisnya meksa supaya kepingin jadi wali nikah untuk anak perempuannya, malah justru anak wedok le rumah tangga dan isinya gawe madorot terus, isinya gawe dosa terus, buatan parang. Terus bisa nikah, tetap non sewu anak yang lahir di luar nikah punya masa depan, tapi nikahnya pakainya wali hakim. Cepeng nggih Bu nggih? Jelas nggih Bu nggih? Maka maaf, di hari ini banyak orang berpikir bahwa orang yang melakukan hubungan di luar nikah korbannya itu mutlak sing ketok banget niku adalah pihak perempuan, karena ketok blendung wetenge kan pihak wedok. Wong lanang ora ketok blendunge kecuali Pak Polisi. Pak Polisi meneh dan kepolisian, karena ternyata perempuan ini memang betul-betul di pihak yang selalu salah. Tapi non sewu sangat, justru teng kitab namanya Nasoihul Ibad ada 7 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya adalah seorang laki-laki, suami, kepala rumah tangga yang tidak punya rasa cemburu kepada istri dan anak perempuannya. Ketika ono wong lanang, orang dirasa cemburu kali jenengan nek metu saka ngomah wayune luar biasa, wali celurit Madura, lek gincuan kaya ki iwak lohan, nganggo klambi rok mini, rok pacet, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Kok ora ditegur karo suami? Justru suaminya nikulah ciri-ciri orang yang masuk neraka tanpa hisab. Lo masuk neraka kok tanpa hisab? Sarang ditakoni langsung bablasan jalur prestasi. Ini lebune neraka. Kemudian laki-laki kepala rumah tangga tidak punya rasa cemburu kepada anak perempuannya. Anak wedok digawani neng wong lanang kok ditegur karo bapake. Tidak punya rasa cemburu seorang bapak. Itulah ciri-ciri seorang kepala rumah tangga yang masuk neraka tanpa hisab.
Na'udzubillahi min. Saya ceramah tidak pakai nafsu. Niki ceramah nganggo dasar. Iku kitab Nasoihul Ibad sing jelasaken. Yang kedua, orang yang masuk neraka tanpa hisab adalah non sewu, orang yang merusak martabat kehormatan marwah orang lain. Di antaranya adalah laki-laki yang merusak kehormatan perempuan, melindungi. Ini saya sudah bungkus pakai bahasa yang paling indah ibu, supaya tidak terlalu vulgar ngono gitu. Nganggo bahasa yang sudah saya bungkus. Laki-laki yang membelendungi seorang perempuan dengan merudah paksa, maka masuk neraka tanpa hisab karena merusak marwah dan kehormatan orang lain. Na'udzubillahi min. Maka berarti joko anak lanang, joko anak wedok, podo-podo angele. Betul? Laras. Maka inilah ketika kepingin anak soleh-soleh, ayo wong tuane dhisik sing ditata. Ini yang sedang akan saya bahas. Jangankan rizki yang masuk ke dalam perut sang anak, karena ternyata nama saja mempengaruhi ruh. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ketika orang tua memberi nama kepada anak, bukan memberi nama jasadnya, tapi memberi nama ruhnya. Selama ini kis kaya wong seneng orasi niki. Mergo napa ning pinggir dalan iki, Bu? Berarti kan sing liwat ngendikan, oh, res area Masjid Baitul Ihsan ki ngundang kiai ora baen-baen ngono. Saleh sing do liwat melu ngaji. Saya ceramah sampean teng kate kok kula glendeh to. Yo ora semangat, ora pas, enggak muktadul hal, enggak muktadul makum namanya. Panggunge mon samenten mewahe to. Tarupe mon samenten ambane, sak lapangan halaman kok ditarup kabeh. Yo kok ceramah kok glendeh. Ya enggak pas to, Pak. Belum menyesuaikan, ini namanya muqtadul hal, muqtadul makom, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan porsinya. Ceramah paling wajar yasinan kok ceramah koyo ngene. Orang tua yo ora pas. Tinggal bubar. Jamaah yasin entek selesai, Bu. Ini kan menyesuaikan. Sinasoko lagi poso niki. Ora ketok posone to, Bu. Lho mungkin kalau bayaran tuh mriki memberikan hal yang terbaik ning tetep nganggo dasar. Imam Al-Ghazali mengatakan orang tua ketika memberi nama kepada sang anak bukan ngasih nama jasadnya, tapi ngasih nama ruhnya. Kenapa kok ngasih nama ruhnya? Digambarkan begini, ada orang namanya Sarmin. Sarmin meninggal dunia, wafat sedo dirumati kaya mayit zaman seniki, didusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, kemudian dimasukkan ke dalam kasuraga. Kasuraga itu keranda mayit. Ibu tahu keranda mayit? Cara sini disebutnya apa? Dalam? Rondo. Subhanallah. Jebule mayite wong kope iki numpake rondo. Jebule mayite wong kope iki numpake rondo. Rondo, ya Allah, rungonku ki rondo. Hebat tenan mayit numpak rondo. Hampir mangkene iki mayit Cilacap pindah rene kabeh, Bu. Apa meneh rondone rondo kempling yo wis. Kasih dadi kubur, seneng numpak rondo, krendo. Cara Cilacap diwastani kasur raga. Kasur artinya tempat